Ya, kembali lagi bersama saya Magrisa Apriansyah dalam podcast Diskusi AJ. Senang berjumpa kembali dengan para pendengar ya. Semoga para pendengar dalam kondisi sehat dan moga-moga diberi rezeki yang luang, dan semoga selalu mendengarkan podcast Diskusi AJ ya. Podcast yang menjadi media belajar, mungkin jadi media sharing atau media tanya bertanya dan lain-lain gitu. Nah, podcast ini kembali lagi membahas tentang gejala-gejala sosial di Indonesia tuh. Gejala ya segala hal lah, mulai dari percintaan, mungkin politik atau yang lucu-lucu dan lain-lain seperti itu. Gimana untuk para pendengar mendengarkan berita-berita hari ini di Indonesia? Sangat sulit bukan untuk diterima ya, mulai dari dapur MBG di Depok itu 1 miliar tidak terbayarkan. Tapi ini jadi pertanyaan bagi saya, sebenarnya MBG masih diperlukan atau tidak, atau mungkin saya aja yang terlalu dangkal pemikirannya seperti itu. Terus keduanya, ekonomi makin sulit. Nggak tahu ini mungkin dampak global atau mungkin di Indonesia aja yang cari uang itu sulit banget, buangnya itu gampang banget. Entah mengapa, patut disadari bahwa mungkin Indonesia mau bangkrut aja. Yang ketiganya, faktor cari kerja atau cari uangnya itu sulit juga. Mungkin ada beberapa faktor ya yang mungkin mencari pekerjaan itu sulit banget hari ini. Pertama, dari bidang pendidikan dulu nih. Bidang pendidikan, misal persyaratan pendidikannya tidak memenuhi itu kualifikasinya, atau mungkin kita dengan pendidikan tinggi, perusahaan atau instansi itu bingung mau menggajinya itu seperti apa atau menilainya gitu. Misal strata yang dibutuhkan SMA tuh, tapi hari ini pun minimal SMA misal. Tapi hari ini pun lulusan sarjana itu sudah banyak, sudah pasaran sekali lulusan sarjana. Seketika sarjana itu mendaftar di kerjaan lulusan SMA dengan minimal, mungkin perusahaan bingung juga tuh. Atau mungkin kompetensi ya, saya bingung itu orang-orang yang ini jadi gejala sosial juga nih. Gejala sosial misal kita tahulah kompleks industri itu ada di Cikarang, misal Bekasi, Jakarta itu. Lah lulusan SMA itu rata-rata gampang-gampang banget masuk kawasan industri ya. Tapi malah lulusan sarjana itu sulit banget untuk mendaftar di daerah sana gitu. Pertanyaannya mungkin apakah ada orangnya membawa, apakah memang kita nggak lolos seleksi aja dan lain-lain. Tapi beberapa orang yang saya tanyai yang kerja di sana itu memang ada yang bawa tuh, ada yang bawa. Nah, hari ini saya ingin membahas ada yang bawa nih. Sebenarnya ada yang bawa ini apa sih ya gitu. Nah, mungkin namanya ada yang bawa ini namanya relasi, atau mungkin orang dalam bahasa keren ya, dalam bahasa dalam bahasa keilmuannya itu namanya social patron ya. Nanti kita akan diskusi bersama
Mungkin para pendengar kalau ada yang tidak setuju atau mungkin apa ya, yang merasa oh ya saya nih tidak punya social patron atau tidak punya relasi yang baik sehingga pekerjaannya sulit deh gitu. Jadi ada beberapa orang itu yang kerja butuh relasi, ada yang bawa dan lain-lain, itu namanya social patron. Nah, di Indonesia itu sangat kental sekali dengan social patron nih. Social patron itu siapa yang membawa kedudukannya apa dan lain-lain tuh. Minimal gambaran umumnya seperti itu. Minimal ini. Tapi lebih panjang daripada itu. Social patron itu setahu saya ya, untuk para pendengar silahkan dikoreksi bila mana ada yang salah. Social patron itu merupakan konflik sosial nih. Kok bisa ada konflik sosial yang selalu apa ya, ditumbuh suburkan di Indonesia. Beberapa orang bilang bahwa daftar ini tanpa bayaran, iya tanpa bayaran, tapi ada social patron kayak gitu. Social patron ini merupakan cabang dari konflik sosial. Nah, kita tahu sendiri konflik sosial itu bagaimana miskomunikasi, interpretasi yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang, seseorang dengan kelompok, kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi ini ada miss nih. Dan yang menimbulkan sebuah pertanyaan pertama, yang menimbulkan sebuah hal negatif yang tidak berujung baik sebenarnya, konflik sosial. Nah, kenapa social patron ini tetap subur di Indonesia? Pertama, yang kita tahu bahwa logika masyarakat kita itu masih menganut sistem Belanda, karena Belanda menjajah kita itu cukup lama. Contohnya, setiap orang dengan umuran 50 tahun ke atas punya anak itu kepengen anaknya itu jadi pegawai negeri. Ini belum membahas social patronnya. Nah, orang tua yang umurnya 50 tahun ke atas hari ini ya kepengen anaknya menjadi pegawai negeri. Nah, ini kan masih menganut sistem-sistem di zaman dulu, bahwa orang besar itu masih punya pengaruh pertama. Yang keduanya punya gaji tetap, misal. Yang ketiganya terpandang, misal itu. Atau mungkin orang tua juga punya gambaran supaya kehidupan ke depan tidak susah. Tapi kita bahas social patronnya. Jadi social patron itu kenapa dijadikan konflik sosial? Karena disebabkan oleh dua hal, antara kelas kedudukan dan kelas sosial. Ya, pertama, kenapa setiap orang kepengen jadi pegawai negeri, itu pertama untuk menaikkan kedudukan. Setelah punya kedudukan yang tinggi, dia dapat menolong saudara-saudaranya yang di bawah. Minimal seperti itu, minimal. Terus kenapa kelas kedudukan ini menjadi faktor? Karena adanya kelas sosial tuh. Nah, kelas sosial yang dibangun hari ini karena masih ada pikiran-pikiran milenial, di mana umur 50 tahun ke atas itu sesuai data itu masih banyak. Maka di dalam kelas sosial, pekerjaan pegawai negeri sipil atau pekerjaan yang enak itu masih jadi titik paling tinggi. Misal orang yang gajinya 20 juta itu per bulan jadi programmer, kalau dia nggak jadi pegawai negeri ya sama aja gitu. Minimal dia punya kedudukan di dalam kelas sosial. Dan social patron itu disebabkan oleh kedudukan dan kelas sosial. Jadi kita mau kerja atau kita mendaftar kerja itu memang
butuh orang dalam tuh. Ya itu namanya social patron. Kalau kamu bukan orang saya, maka sangat kecil sekali untuk masuk. Bahkan ini di bidang manapun lah, bidang sekolah, bidang bekerja dan lain-lain. Nah, sebenarnya social patron itu apa sih? Ya, gitu. Social patron itu adalah seseorang yang memiliki kekuasaan besar atau punya power yang besar, punya status, wewenang dan pengaruh yang tinggi terhadap sebuah lingkungan atau sebuah instansi itu. Jadi dia punya pengaruh besar terhadap lajunya segala hal lah, enggak cuma mendaftar kerja dan lain-lain atau mendaftar kuliah dan lain-lain atau mendaftar sekolah ya. Tapi dia juga punya kedudukan masalah bagaimana sebuah organisasi ini, organisasi manusia ya, entah di kantor, entah di instansi ini mau lajunya seperti apa. Karena orang ini punya kedudukan yang tinggi, kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh, maka dia berhak, ya, saya ulangi lagi, maka dia berhak menentukan orang-orang yang mau masuk di dalam lingkarannya. Seperti itu. Nah, social patron itu disebabkan oleh apa sih? Ya, gitu. Pertama, sebenarnya social patron itu disebabkan oleh kedudukan orang-orang di dalam kelompok atau masyarakat tidaklah sama, karena ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang saling bergantung pada dirinya. Nah, terkecuali mungkin di negara-negara kiri atau mungkin negara-negara sosialis atau komunis itu mungkin bisa jadi karena jam kerjanya sama, gajinya sama, itu sedikit sekali social patron itu digunakan. Lah di Indonesia karena negara berkembang pertama, yang keduanya negara ketiga di mana negara-negaranya belum, ya, negara-negara yang terdefinisikan ini belum stabil, maka pihak berkuasa itu sangat 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 kuat mengatur orang-orang yang bergantung di bawahnya. Terus selanjutnya, apakah perbedaan dalam kedudukan menimbulkan kepentingan yang berbeda pula? Pastinya iya. Pastinya iya. Pertama, satu pihak ingin meraih kedudukan, yang kedua pihak lain ingin mempertahankannya. Misal, kenapa saya mungkin gambaran orang tua kenapa menyuruh anaknya untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil, karena satu hal, seseorang itu ingin meraih kedudukan yang tinggi di dalam sosial atau mungkin di dalam instansi atau di dalam organisasi manusia. Nah, setelah saya duduk di dalam organisasi itu atau mungkin di dalam instansi itu, maka timbullah pihak lain ingin mempertahankan kedudukannya, atau mungkin pihak lain ingin menggeser kedudukannya, seperti itu. Nah, mula-mula dari kepentingan yang berbeda itu tidak disadari yang disebut dengan kepentingan tersembunyi, latent interest. Akan tetapi apabila kepentingan tersembunyi itu terus-menerus tertekan bahkan tertindas, maka akan berubah menjadi manifest interest, sehingga berbenturan antara dua pihak yang berkuasa dan yang dikuasai pun tak terelakkan. Jadi di Indonesia itu masih menggunakan social patron karena pertama ada pihak yang paling tinggi, ada pihak yang rendah, seperti itu.
Jadi mungkin kenapa hari ini membahas ya, kalau membahas hari ini mencari pekerjaan sulit dan tanyakan sosial patron, berarti dibutuhkan di dalam setiap bidang di Indonesia. Dan bahkan hampir merata nih, sosial patron itu hampir merata di Indonesia. Tapi kita tidak menyalahkan tuh, tidak menyalahkan. Bahkan kita menyelenggarakan sosial patron itu sendiri. Misal beberapa orang yang hidup di dalam lingkungan tertentu ya, desa tertentu, gelar-gelar tertentu, misal mohon maaf ini gelar darah biru atau mungkin gelar status sosial yang tinggi tentang keagamaan, itu masih menjadi gelar-gelar tinggi itu termasuk sosial patron tuh, termasuk sosial patron. Karena saya tadi bilang sosial patron ini tidak hanya bekerja di dalam bidang pekerjaan saja, tetapi di dalam lingkungan sosial biasa juga iya, dan lain-lain. Nah makanya hal yang harus kita hindari terhadap sosial patron ini sebenarnya, kalau ekonomimu mapan, maka membukalah lapangan pekerjaan. Maka setiap orang tidak bergantung kepada orang yang lainnya. Ketika orang lain yang punya kekuasaan tinggi itu kehilangan grassroots-nya, akar rumputnya, maka dia tidak mau itu akan membagi hal tersebut, kedudukan, entah pekerjaan, entah biaya pendidikan dan lain-lain, itu akan lebih murah sebenarnya. Jadi mungkin dari saya cukup sekian. Bila ketidakjelasan pembahasan ini kurang jelas ya, ketidakjelasan pembahasan ini kurang jelas, mohon maafkan karena saya lagi kangen aja mengudara, terus karena ingin curhat saja bahwa beberapa teman-teman saya itu mencari pekerjaan itu sulit. Dari saya cukup sekian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. See you next time di diskusi kedepannya. Dadah.